Pertama saya ingin bercerita pengalaman pribadi saya ketika berkemah di hutan pada hari Senin tanggal 5 Agustus tepatnya tahun 2017. Sekolahan kita mengadakan perkemahan di hutan. Seperti biasanya kita dibagi menjadi berapa tim dan tim saya 6 orang. Awal membuat perkemahan saya dan tim saya biasa saja, tak ada rasa keganjalan di saat membuat perkemahan di hutan. Tepat pada pukul 3 sore setelah selesai membuat tenda, saya dan tim bergegas mencari kayu bakar dan kita dibagi menjadi 2 kelompok untuk mencari kayu bakar. Di suatu perjalanan saya dan tim saya awalnya biasa saja, gak ada perasaan aneh sedikit puja tentang hutan kami tinggali. Tapi di saat saya dan tim berjalan memasuki hutan yang agak lebih dalam, suasana pun agak berbeda, yang mana kabut menutupi area jalan yang kita lalui. Semakin kita mencoba mencari jalan keluar, semakin teballah kabut yang menutupi. Dari sini saya dan tim merasa kebingungan, karena INJK masih sore belum malam, tapi kok pemandangan sekitar semakin gelap. Saya dan tim pun mencoba menyalakan api unggun agar ada pencahayaan. Akhirnya api unggun pun menyala, tapi di sini kita masih punya rasa keganjalan, yang mana kabut masih menutupi area hutan ini dan masih terasa gelap. Dari sinilah saya dan tim merasa aneh dan mulai panik. Waktu pun terus berlalu, tak terasa saya dan tim masih terperangkap di hutan. Tepat jam pukul 8 malam, saya dan tim mencoba berdiskusi untuk mengatasi masalah ini. Tapi di saat kita sedang berdiskusi, dari dalam hutan terdengar suara aneh menyerupai suara perempuan yang menangis. Semakin kita dengarkan, semakin jelas suara tangisan tersebut. Saya dan tim saya mencoba mendekati ke arah suara tangisan tersebut, tapi yang anehnya semakin kita dekati semakin jauh suara tangisannya, dan alhasil saya dan tim malah terjebak di hutan lebih dalam dan tak bisa melihat jalan kita lalui tadi. Saya dan tim panik, gimana caranya kita akan pulang kalau kita gak tahu arah jalan pulang. Tak lama ketika kita sedang panik, terdengar lagi suara tangisan dari atas pohon. Pas kita lihat ke atas, astaga, kita semua kaget karena wanita yang ada di atas seperti sosok kuntilanak berlumuran darah yang sedang duduk di dahan pohon sambil memegang rambutnya. Saya dan tim hanya bisa ketakuan, tak bisa berlari karena kaki kita semua terasa berat jika mencoba berlari. Teman saya satu ada yang pingsan karena saking ketakutannya. Dari sinilah saya dan teman saya tambah panik. Tapi gak lama saya sadar akan amanah orang tua saya dulu pas saya suka mengaji. Katanya jika kita melihat kuntilanak, bacakan saja ayat kursi 3 kali dan tiupkan ke arah kuntinya. Nah, ketika saya ingat ucapan orang-orang tua saya, akhirnya saya bacakan ayat kursi 3 kali dan saya tiupkan ke arah kuntilanaknya. Alhasil kuntilanaknya terbang dan menghilang. Tak lama, hanya 5 menit ada hal aneh yang muncul kembali, yaitu kabut yang menutupi jalan, alirnya sirna dan jalan arah pulang pun terlihat. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata waktu yang kita sangka malam hari ternyata masih sore hari, masih jam pukul 5 sore. Saya dan tim pun gak banyak lama-lama lagi, saya coba bangunkan teman saya yang pingsan dan bergegas untuk pulang ke tempat perkemahan kita. Nah, itulah cerita misteri saya yang saya alami ketika berkemah